Iya, shalom. Baik, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, sehat, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Shalom, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa setia dan taat untuk terus datang memuji menyembah Tuhan, membawa korban persembahan, karena itulah kekuatan di hidup kita berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami boleh bersama-sama untuk mengikuti mesbah doa. Kami membawa pujian penyembahan kami membawa syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mengenal kami, Engkau tahu hati kami, bahkan sedalamnya hati kami. Engkau yang mengerti Tuhan. Karena itu malam ini kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur, kami bawa penyembahan kami. Bagimu Tuhan yang kudus, kami persembahkan korban syukur. Ini hidup kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, amin. Bahkan di dalam kemenangan, kami tahu, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Lebih lagi katanya, katakan Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih lagi sedalamnya hati kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah jauh dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, kami tahu Kau bersama kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami Bapa, di dalam kesesakan kami, bahkan di dalam kemenangan kami, Tuhan beserta kami. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami, Di dalam kesesakan, bahkan dalam kemenangan kami Tuhan, Engkau selalu beserta. Kau selalu sedalamnya Tuhan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam dalam kesesakan, kemenangan. di dalam Oh, ku tahu. Lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Tuhan, Engkau tahu. dan kasih-Mu tak jauh. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah jauh. Amin. Di dalam jiwa Di kami, dalam kesesakan, di di dalam kemenangan Engkau Tuhan selalu beserta. Sekali lagi katakan sedalam. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Engkau Tuhan yang mengenal hati kami, dan kami tahu kasih-Mu tidak jauh berada di dalam jiwa kami Tuhan. Ketika kami dalam kesesakan kami, di dalam kemenangan kami, Engkau selalu bersamaku. Engkau tak pernah jauh. Kasih-Mu di jiwa kami memuaskan hidup kami. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan kami yang berharap padamu. Kau sertai hidup kami. Oh, glory Tuhan, glory Yesus. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala musim hidup kami. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah membiarkan kami. Karena itu kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur hari-hari ini Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kami, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Engkau baik di hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Kami mau bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, amin, yang amin. selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia dalam hidup ini. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Katakan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. mari bersyukur pada Tuhan saudara. Amin, amin. Selalu bersyukur, Kau Bapa. Lebih lagi katakan pada Tuhan apapun keadaanmu. Ku Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi katakan kami mau bersyukur. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa pada Tuhan malam ini Bapa. Bersyukur, Kami mau selalu bersyukur Kau Tuhan sebab Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, kesetiaan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih. Bahkan dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sebab Tuhan tidak pernah jahat di dalam rencananya, namun penyertaannya itu sempurna bagi setiap saudara dan saya. Ucapan syukur adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang menyediakan pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang kami perlukan hari-hari ini. Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlukan mujizat dan penyertaan-Mu di hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami butuhkan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami. Kami Perlukan keajaiban. Kami butuhkan
sentuhan tangan Tuhan di hidup kami. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari lebih lagi saudara yang memerlukan keajaiban Tuhan, katakan, kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Kami membutuhkan sentuhan tangan Tuhan bagi hidup kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Tuhan. Mari lebih lagi saudara, dengan iman berseru katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. lebih lagi katakan, kami perlukan. Kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan. Amin. Kami Tak dapat jalan sendiri, kami perlu Tuhan di hidup ini. kami perlu Kau Amin. Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini Tuhan. Kami butuh Tuhan bagi rumah tangga kami. Kami butuh Tuhan bagi usaha pekerjaan kami. Kami butuh Tuhan bagi anak-anak kami. Kami butuh Tuhan di dalam segala hal di hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu di hidup kami. Kami perlukan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami terus menjadi orang-orang yang ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami perlu tangan Tuhan di hidup kami. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan bagi kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu malam ini. Mari katakan sekali lagi, kami perlukan Keajaiban-Mu, kami butuhkan Tuhan sentuhan tangan Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, Kami butuh Engkau Tuhan. Lebih lagi kami perlukan. Amin. Keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Amin. Kami butuhkan sentuhan. Sentuh kami dengan tangan-Mu yang berkuasa Bapa. Amin. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami perlu sentuhan tangan Tuhan yang dapat menjamah kehidupan kami, yang dapat menjamah suami, yang dapat menjamah istri, yang dapat menjamah anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Bahwa kami senantiasa berada di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa. Kalau sebentar nanti kami akan merenungkan firman Tuhan,
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menerangkan setiap firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu disingkapkan agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Iya, saudara baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu, karena kita percaya kesaksian itu yang akan membangunkan iman kita dan membangkitkan ya iman kita yang mungkin sudah lemah. Ya, kita mau tetap percaya dan berharap, dan perkataan kesaksian itu akan mengalahkan iblis ya, yang coba menyerang kita untuk melemahkan iman kita. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie. Saya pendengar Mesbah Doa, Bu. Ya, sejak bulan Desember 2020. Saya mau membagikan kesaksian tentang suami saya. Suami saya mengalami aneurisme, pembengkakan pembuluh darah di otak ya, yang tidak diketahui selama ini. Pada akhir tahun 2019 pembuluh itu pecah, Bu. Selama seminggu suami saya mengeluh sakit kepala terus yang tidak kunjung hilang. Pertama kami berpikir itu hanya sakit kepala biasa karena kecapean. Namun setelah itu suami saya akhirnya bawa ke dokter karena tidak berhenti sakitnya. Dan setelah menjalani CT scan di kepala, ditemukan suami saya ternyata ada pembengkakan pembuluh darah dan mengakibatkan pendarahan di selaput otak. Dan saat itu juga dia langsung disuruh untuk masuk ke rumah sakit ya, dan dioperasi secepatnya. Di bagian pembuluh darah yang pecah itu harus ditambal. Saya dan suami sangat-sangat kaget, Bu. Setelah selesai operasi, namun akhirnya menjalani operasi juga ya. Setelah selesai operasi, salah satu dokter yang mengoperasi suami saya berkata, hanya sekitar 4% saja kasus seperti kamu yang selamat dan tidak ada cacat dan kerusakan syaraf apapun. Dokter berkata sekitar 50% orang meninggal ya, dan dari 50% yang selamat itu setengahnya pasti cacat. Yang tidak cacat apapun itu hanya 4%. Dan suami saya termasuk di dalam 4% yang tidak mengalami cacat apapun. Puji Tuhan, sekarang dia sudah sembuh dan seperti tidak terjadi apa-apa. Wow, Tuhan ajaib ya. Dokternya pun mengatakan ini hanya sebuah mujizat. Kami sangat bersyukur, Bu, atas kesempatan kedua yang Tuhan berikan untuk suami saya boleh tetap hidup. Tuhan sungguh luar biasa. Sebelum dan sesudah kejadian ini, suami saya adalah suami yang baik. Ya, dia sangat taat kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan Tuhan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Debbie. Kami selalu setia mengikuti khotbah-khotbah Ibu kami dari Amerika. Wow, saudara ya. Tuhan itu selalu melakukan ya perkara yang bahkan kita tidak duga. Ya, bayangkan pembengkakan pembuluh darah di otak dan sudah pecah ya, dan bahkan dokter berkata hanya ada 4% dari orang yang kena ini yang bisa sembuh tanpa cacat dan tanpa ya terjadi apa-apa. Yang lainnya 50% pasti meninggal ya, dan sisanya itu cacat. Tapi kita bersyukur menjadi 4% itu, dan saya bersyukur ini satu kesaksian dari Amerika, saudara, yang menyatakan bahwa suaminya itu orang yang taat kepada Tuhan ya, dan sungguh suaminya juga adalah suami yang baik. Tadi pagi kita kemarin mendengarkan Mesbah Syukur pagi itu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan telinganya tertuju kepada teriakan mereka minta tolong.
Ya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup orang-orang yang setia dan mau hidup taat di dalam kebenaran. Karena itu saudara, tetaplah tinggal dalam kebenaran, tetaplah hidup bergantung kepada Tuhan. Mari kita mau tetap setia, ya, mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Kita mau tetap berkata, Tuhan, ya, hanya Engkaulah sumber sandaran di hidup kami. Saya percaya ketika kita semua mau terus setia kepada Tuhan, maka apapun keadaan kita saudara, Tuhan itu turut bekerja bagi kebaikan kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang sangat memberkati kita semua hari ini. Ya, dan saya percaya bahwa apa yang sudah kita dengar ini membangkitkan iman kita, agar kita semua mau tetap setia dan taat, karena orang yang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Ya, tadi lagu pujian yang kita nyanyikan, ya, kami butuhkan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan, ya, sentuhan tangan Tuhan. Ketika keajaiban dan sentuhan tangan Tuhan terjadi di hidup kita seperti kesaksian ini, Bapak, ya, suami dari Ibu ini boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi yang pasti akan membangunkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya dari Bandung. Pertama, saya mau bilang Ibu Debbie itu adalah utusan Tuhan seperti Yeremia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya. Baiklah Bu, saya mau bersaksi di mesbah doa malam ini. Saya adalah seorang perokok berat. Sudah puluhan tahun dan saya sering dinasehati oleh keluarga saya supaya saya berhenti merokok. Saya tidak mau mendengar nasihat mereka itu. Sampai suatu ketika Bu, saya ada panggilan dari dokter karena saya harus menjalani operasi di kaki saya. Dan sebelum operasi dokter bertanya kepada saya, apakah Ibu seorang perokok? Ya, ini ibu-ibu tapi merokok ya saudara. Saya jawab, iya dokter. Ibu tidak boleh merokok lagi. Begitu kata dokternya Bu. Spontan saya jawab, iya. Saya ingat di mesbah doa, ya, dari Ibu Debbie setiap malam, Ibu selalu berdoa agar orang-orang yang terikat dengan rokok, ya, bisa berhenti rokok sebab tubuh ini adalah bait Allah. Dan Ibu selalu berkata untuk bertobat. Ya, kita mau dulu untuk berubah, maka Tuhan akan memampukan kita. Itu yang selalu Ibu sampaikan. Benar-benar Bu, Tuhan Yesus itu sangat baik dan Tuhan memampukan saya Bu. Ketika saya mau bersaksi bahkan sampai malam ini saya sudah tidak merokok lagi. Puji Tuhan, ya. Diberkatilah pelayanan Ibu sekeluarga dan diberikan panjang umur, sehat selalu, tetap semangat khotbah di mesbah doa dan mesbah syukur. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati Ibu sekeluarga. Amin, 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 ya. Saudara, kesaksian yang sangat luar biasa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan hanya melihat kita mau atau tidak, kita mau bilang iya atau tidak. Kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan dalam kita. Saya mau menghimbau bagi saudara yang masih merokok sampai hari ini, tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka Tuhan juga akan membinasakan dia. Kita harus menjaga tubuh kita supaya kita bisa dipakai Tuhan, ya. Supaya kita bisa, ya, memuliakan nama Tuhan lewat tubuh kita. Kita juga menjaga tubuh kita, tidak boleh sembarang makan. Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar kita bisa dipakai Tuhan. Sebab satu saat kita harus mempertanggungjawabkan tubuh ini di hadapan Tuhan. Ya, jadi bagi orang Kristen saat ini yang masih mendengar mesbah doa yang masih merokok, ya, jangan bertanya lagi, Ibu ayatnya di Alkitab di mana dilarang merokok. Nggak usah cari di Alkitab, di pom bensin banyak tulisannya dilarang merokok. Ya, tetapi kita mau menyadari saudara bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tubuh yang sehat, jantung yang sehat, paru-paru yang sehat. Rokok itu ditulis, barang siapa merokok ya akan kena kanker, paru-paru, jantung, stroke, bahkan kematian. Kalau saudara masih tetap merokok itu artinya saudara menentang ya hukum yang benar itu.
Berarti Anda tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budimu. Jadi bertobatlah ya. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sudah sampai di Yeremia 33. Kemarin kita sudah belajar ya bahwa ketika Tuhan mau memulihkan dan menyatakan kehendaknya, maka ya tidak ada perkara yang mustahil, dia sanggup memulihkan. Dan ternyata benar apa yang Tuhan suruhkan kepada Yeremia untuk membeli ladang itu terbukti ya, bahwa Tuhan kembali membangun kota itu ya, dan akhirnya orang-orang pada beli tanah di sana. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan itu pasti yang terbaik. Iya, hari ini Yeremia 33 janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda ya, ayat 33 ayat 1. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Jadi ini Yeremia masih terkurung ya saudara. Ayat 2, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Ayat yang ketiga, ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara, Allah akan memulihkan Yerusalem bukan karena bangsa itu berseru, melainkan karena hal itu merupakan bagian dari rencana pokoknya Tuhan ya. Bencana Babel tidak mengubah ya tujuan Tuhan bagi umatnya. Sekalipun Yerusalem akan dihancurkan, kota itu akan dipulihkan setelah 70 tahun pembuangan, dan pada akhir zaman sewaktu Mesias akan memerintah, keadilan Tuhan selalu ya dibalut dengan belas kasihannya. Jadi saudara, Tuhan itu berkata bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya ya. 3 di sana dikatakan tadi, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan menjamin kepada Yeremia bahwa dia hanya perlu berseru kepada Tuhan dan Tuhanlah yang akan menjawab ya. Tuhan itu siap untuk menjawab doa-doa kita, tetapi kita harus meminta bantuannya dan berseru kepada Dia. Tuhan pasti bisa menangani semua kebutuhan-kebutuhan kita ya, bahkan tanpa kita meminta. Tetapi apabila kita meminta, kita mengakui ya bahwa hanya Dialah Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Iya, jadi Tuhan itu hanya menunggu kita berseru saudara. Makanya tadi pujian yang kita nyanyikan ya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Iya, karena itu kita perlu berseru kepada Tuhan ya. Tuhan berkata kepada Yeremia, berserulah kepadaku ya, maka aku akan menjawab engkau. Ya, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang yang WA ke saya, Ibu, bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan? Ibu, bagaimana caranya ya saya bisa mengetahui kehendak dan rencana Tuhan? Tapi terutama sekarang tuh banyak sekali orang yang datang itu, Bu, usaha saya gagal. Ya, warung saya berhenti, saya itu berencana untuk membuka warung kembali. Ya, tapi saya pengen tahu rencana Tuhan itu, Bu, apakah saya harus bangun warung kembali atau saya ngontrak toko, atau saya mau berkata saudara, jangan kita mencari Tuhan hanya untuk kepentingan kita sesaat. Ya, kita nggak bisa datang pada Tuhan hanya karena kita lagi urusan toko. Ya, Tuhan itu pribadi yang harus kita agungkan, yang kita muliakan. Ya, kita bukan datang kepada Dia hanya karena mau cari tahu ini saya mau buka toko ini kehendak Tuhan atau bukan. Enggak. Inilah pemahaman-pemahaman yang salah dari banyak orang Kristen. Mereka datang kepada Tuhan waktu mereka membutuhkan bantuan. Ya.
Saudara, kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, kita ingin tahu cari kehendak Tuhan, itu bukan hanya ketika kita membutuhkan. Jadi dengan kata lain gini, jangan doa itu kita jadikan sebagai obat, ya. Ketika kita lagi sakit baru kita minum obat. Ketika saya lagi butuh jalan keluar baru saya berdoa. Ketika saya lagi butuh tuntunan Tuhan baru saya berdoa. Mari jadikan doa itu seperti air putih yang kita butuhkan. Jadi kita mau atau tidak mau, kita suka atau tidak suka, ya, doa itu menjadi sebuah kebutuhan bagi tubuh kita, bagi hidup kita sebagai air putih, bukan sebagai obat. Ya, dan saya berdoa saudara supaya bagaimana kita ini bisa mendengar dan bisa cari dapat suara Tuhan. Ya, Tuhan berkata di sini, berserulah padaku. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berseru kepada Tuhan? Tuhan bilang, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar bahkan yang tidak terpahami. Ya, ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal di hidup ini yang kita nggak tahu. Hidup ini penuh dengan misteri, hidup ini penuh dengan lika-liku, hidup ini penuh dengan, ya, rahasia. Mengapa kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan? Mengapa kita berdoa? Supaya kita ini, ya, dituntun oleh Tuhan dan Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ya, seperti yang saya saksikan dulu ketika saya keluar dari keluarga saya, dari rumah saya, saudara, saya mendapat banyak pernyataan Tuhan, ya, dari kitab Yesaya, termasuk, ya, waktu itu Tuhan berkata, aku akan memakai engkau menjadi hambaku, bahkan bangsa-bangsa, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Bahkan waktu itu saya, ya, mendapatkan pernyataan Tuhan itu saya imani. Apakah itu langsung terjadi besok ketika saya buka mata, saya selesai berdoa, mendapatkan pernyataan itu, lalu, ya, saya langsung besoknya melihat Tuhan pakai hidup saya dan bangsa-bangsa dan pulau-pulau menantikan pengajaran saya? Enggak, ya, bertahun-tahun, ya, saya terus berusaha untuk konsisten hidup di dalam jalan Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang saya harus alami, tantangan sebagaimanapun, saya tetap meminta anugerah Tuhan untuk membawa saya tetap berada di jalan dan jalurnya Tuhan. Dan ketika sekarang saya melihat semua yang Tuhan katakan itu sekarang Tuhan genapi. Ya, bagian kita hanyalah, ya, berjalan, ya, menjalani setiap proses itu dan tetap berada dalam jalurnya Tuhan sampai satu saat Tuhan menggenapi semua apa yang Dia nyatakan. Saudara, saya percaya kita semua masih percaya bahwa Dia Tuhan yang masih berbicara. Tadi kesaksian yang saya baca dari seorang ibu yang berhenti merokok, di awal dia berkata, "Ibu, terima kasih. Saya yakin ibu benar-benar adalah utusan Tuhan seperti Yeremia." Ya, mendengar itu sih saya juga agak merinding, ya, kayaknya saya tidak sehebat Yeremia. Tetapi, ya, saya mengimani, ya, kalau Tuhan memakai saya dan mengutus saya sehingga hari-hari ini ada begitu banyak orang, ada ribuan bahkan puluhan ribu, ya, orang yang setia menantikan pengajaran firman Tuhan lewat mulut saya. Dan bukan hanya itu, hampir setiap hari saya mengkonselingi banyak sekali orang, ya, berdatangan, saudara. Sebenarnya siapakah saya? Saya ini tidak ada apa-apanya, tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Bahkan apa yang tidak kita pahami, Tuhan memberitahu. Ya, dan bagian kita hanyalah menjalaninya, membangun hubungan yang intim dengannya, mendengar suaranya, dan bukan hanya itu, taat kepada firman-Nya. Dan tentunya dengan terus melekat pada Tuhan. Kita mencari Tuhan bukan untuk kepentingan kita. Kita mencari Tuhan, ya, tetapi semata-mata untuk, ya, menyenangkan hatinya, saudara. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan jawab atau tidak jawab masalahku, aku tetap mau berkata Tuhan itu baik bagiku. Ayat yang keempat di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang-orang masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku.
dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh segala kejahatan mereka, kata Tuhan. Ya, ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Iya saudara, dan ketika Tuhan yang berjanji, maka itu akan digenapinya. Karena itu bagian kita hari ini, ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh, ayo kita berseru pada Tuhan. Ya, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar yang tidak kita pahami. Dia akan memberikan kita hikmat dan kepekaan untuk mengerti banyak hal. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah untuk mencari Tuhan. Mari terus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita mengerti rencana dan kehendak-Nya. Karena itu kita mau berseru, kami butuhkan keajaiban-Mu di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Karena kami membutuhkan keajaiban dan jalan-jalan-Mu di hidup kami. Dan Engkau akan menyatakannya. Mari katakan pada Tuhan saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Lebih lagi katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Ini ungkapan hati kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Bahkan untuk nafas yang kami hirup, kami butuh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri anak-anak, untuk terus berseru kepada Tuhan mencari wajah-Mu. Supaya Engkau memimpin para suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak disertai dalam masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka. Kami menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bawa kami terus dalam perkenanan-Mu. Demikian juga dengan keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami di usia senja mereka Tuhan. Bahkan bagi para single parent, Tuhan melindungi dan menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan. Bagi seluruh anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan Bapa. Yang ada di rumah sakit atau di rumah, apapun penyakitnya, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jamah Tuhan, bahkan terutama kesembuhan secara jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, khawatir, ketakutan atau apapun. Agar jiwa kami disembuhkan dan kami dapat bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya kuasa Tuhan sempurna dan nyata atasku. Tidak ada perkara yang mustahil. Darah Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitku. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kehidupan kami, rumah kami, pernikahan, keluarga, kesehatan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau berdiri dalam kebenaran-Mu ya Bapa, menghalau setiap kuasa kegelapan. Kami berdoa kalau sakit ini terjadi karena dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Kami terus membawa juga dalam doa untuk setiap anggota keluarga kami yang saat-saat ini sedang bergumul dalam persoalan-persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat. Bahkan semua orang yang mendengarkan Mesbah Doa malam ini, mereka yang sedang ada di dalam masalah-masalah yang berat, hutang piutang, sakit penyakit,
bahkan tekanan-tekanan hidup yang sedang mereka hadapi. Mereka yang ingin berjuang keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan minuman keras, alkohol, rokok, yang ingin keluar dari perjudian, obat-obatan terlarang, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan depresi, yang ingin keluar dari ikatan obat tidur. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di hidup kami. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan di dalam kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup melepaskan setiap belenggu-belenggu pergumulan di hidup kami. Ketika kami mau datang bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan melawat dan menjamah. Semua SMS WA yang sudah masuk lewat telepon WA Tuhan kepada hamba-Mu. Hamba begitu terbatas untuk membalas begitu ribuan orang yang punya masalah, tapi hamba percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Lepaskan dari segala keterikatan. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban ketika kami mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Setiap kemandulan dibukakan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia. Turunlah berkat damai sejahtera bagi Indonesia. Kami ucapkan shalom dari Sabang sampai Merauke. Dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau menurunkan hujan pertobatan di atas bangsa kami, supaya bangsa ini boleh bertobat, berbalik, merendahkan diri, datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam kepemerintahan, jajaran kabinet, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah, juga TNI, Polri, biarlah mereka terus berjuang bagi kesatuan NKRI, bagi kemakmuran rakyat. Tuhan yang menjaga bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jika bukan Tuhan yang menjaga satu negara, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi Indonesia. Diberkati tanahnya, udaranya, diberkati laut, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk semua tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya dan melihat kuasa Tuhan. Bapa, Engkau masih melindungi setiap kami. Kami percaya itu anugerah-Mu Bapa. Tidak ada kematian massal di atas bangsa ini. Dalam nama Yesus kami katakan, hancurkan hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Terima kasih Bapa, sampai malam ini Engkau masih mengizinkan kami memuji menyembah Engkau. Itu semua anugerah-Mu. Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Kami juga berdoa melepaskan berkat atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Berkati para orang-orang pendoa-pendoa-Mu yang setia mengikuti mesbah doa di negara-negara ini. Tuhan, Engkau menjadikan mereka pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, akan ada kebangkitan rohani yang terjadi, kebangunan rohani, hujan pertobatan tercurah, sehingga kami tidak melihat dari denominasi gereja mana, tapi kami mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan mesbah doa agar menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan shalom, selamat malam.